Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesabarannya. Agak muter tadi jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Jika kita memulai hari dan memulai segala sesuatu menyebut nama Allah sambil bersyukur, maka hal-hal positif yang akan kita dapati. Tadi bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillah. Kalau bangun tidur langsung buka WA, gimana ceritanya itu? Mungkin banyak yang langsung melamar jadi pegawai ngumpas bawang. Gara-gara buka WA itu. Yang dibuka hoax nanti. Tapi kalau langsung ini baca misalnya Alhamdulillah atau surah Al-Imran 10 ayat terakhir, mungkin berbeda. Bahkan Rasulullah menganjurkan dalam hadis riwayat Muslim, kalau zikir sebelum tidur lupa dibaca, kemudian ketiduran, boleh dibaca setelah salat subuh, antara zuhur, subuh itu boleh dibaca. Begitulah hadis riwayat Muslim, saking pentingnya memulai hidup, menutup hidup dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Belum pada senyum kelihatannya ini. Orang yang senyum itu sebetulnya orang yang sedang memperlihatkan atharu ni'matillah. Bekas atau jejak nikmat Allah itu sudah ditampakkan lewat senyumnya. Dan senyum itu sehat. Dan ya banyak penelitian tentang ini. Yang jelas kalau orang sudah senyum, apalagi kalau ibu-ibu ya, udah senyum di awal hari, sarapannya pokoknya oke itu. Jadi kalau mau tahu sarapan hari ini, lihat senyumannya. Tapi tergantung setoran ya Bu ya. Setoran dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, mari kita lapangkan hati kita, katakan Alhamdulillah wa syukurulillah. Sekali lagi Alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan memberikan yang sisa untuk Allah. Lebih spesifiknya untuk agama Allah, untuk al-Islam, dinullah alladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan tentang totalitas kita, jangan berikan yang sisa untuk Allah. Maksudnya Allah butuh apa dari kita? Dan yang kedua adalah bagaimana cara menerapkannya. Tentu Allah tidak butuh kita. Allah tidak membutuhkan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua keagungan asma dan sifatnya
sama sekali tidak membutuhkan kita. Dalam hal ini saya ingin komentari, bagus mana meminta dalam doa kepada Allah atau memuji Allah lewat asma dan sifatnya. Bagus mana kira-kira? Meminta atau memujinya? Bagus. Iqrar. Kalau bapak-bapak di sini semua dikabulkan doanya, kasihan ibu-ibu. Yang minta poligami semua dikabulkan gitu ya. Ibu-ibunya kekurangan nanti. Atau kalau semua ibu-ibunya minta cantik lagi, repot juga bapak-bapaknya. Seandainya doanya dikabulkan semuanya. Dan yang membuat orang merasa tidak terkabul doanya adalah biasanya karena terlalu banyak meminta kepada Allah tapi kurang memujinya. Sebaliknya, orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberikan melebihi pemberian Allah kepada orang yang meminta kepadanya. Jadi ada orang berdoa meminta kepada Allah dan ada orang memuji Allah. Orang yang meminta kepada Allah akan diberikan sesuai dengan permintaannya. Tapi orang yang memuji Allah, mengikrarkan asma'nya, mengikrarkan sifatnya, akan diberikan melebihi pemberian Allah itu melebihi dari orang yang meminta, melebihi dari yang diminta. Nah, disinilah kita akan menyerahkan yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya gampang, saya ingin ambil contoh kasusnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Persisnya di surah As-Saffat ayat 103. Silakan dibuka surah As-Saffatnya, surat yang ke-37. Ayatnya yang 103. Secara maudhu'i, secara blok ayat, secara tematik, itu sebetulnya ayat 100 sampai ayat 112 biasanya secara tematik. Tapi saya minta diperhatikan ayat 103-nya saja. Ya. Maka tatkala tatkala gitu kalau bahasa kitanya, aslama, kedua-duanya telah sama-sama berserah diri. Ini ayah dengan anak ya, Ibrahim dan Ismail. Watallahu, tadi terjemahan bahasa Indonesianya apa? Apa tadi yang dibaca Ustaz terjemahannya kalau versinya? Jadi ada beberapa versi dalam tafsir. Ada yang mengatakan tertelungkup, Ismail ditelungkupkan untuk disembelih kan. Sehingga nanti disembelih dari arah tengkuknya sehingga Ibrahim tidak melihat wajahnya. Ada yang mengatakan watallahu, miring. Dimiringkan dan Ibrahim dari arah belakangnya. Kayak mau sembelih hewan ya. Sehingga pelipisnya di arah dekat tanah. Dan ada pendapat badannya tertelungkup tapi palanya yang miring. Itu 3 versi tafsir positioningnya. Namun yang paling penting adalah bahwa kedua-duanya telah total. Ismail alaihissalam telah total menyerahkan dirinya untuk Allah.
lewat peristiwa penyembelihan. Sementara Ibrahim alaihissalam telah total memberikan anaknya, tidak memberikan yang sisa yang dicintainya. Andai disuruh tukar kira-kira mana yang harus diberikan, ini semua aset ayah dan ini anak Ismail yang sudah sampai pada usia falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak-bapak, ketika ayat penyembelihan ini turun, kalau Bapak jadi Ibrahim kira-kira nih dalam mimpi diperintahkan untuk menyembelih anak, kira-kira nih informasikan atau sembunyikan? Hah? Informasikan atau sembunyikan Pak kira-kira? Kira-kira gitu. Hah? Sembunyikan. Nah, itulah belum total sama Allah memang. Karena masih ada yang dicintai. Apalagi yang diminta dari Ibrahim itu adalah falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Ketika sampai pada usia sudah waktunya Ibrahim panen ya. Kan kalau pada usia masih tidak berguna mungkin agak ringan, tapi sekarang pada usia sedang bisa berusaha bersama ayahnya. Lagi bagus-bagusnya nih anak manfaatnya. Cinta kita kepada anak pun sedang total-total. Nah di situ hati-hati. Ada orang tua justru sekarang sedang diuji oleh anaknya. Justru pada saat seharusnya si orang tua ini panen kebahagiaan dari manfaat anaknya, justru di saat itulah dia kehilangan anaknya. Atau bertengkar dengan anaknya. Ada nggak? Ada. Justru pada saat lagi seneng-senengnya melihat cucu, saat itu pula terjadi perdebatan hebat. Sehingga cucu dicerabut dari pandangannya. Ada nggak? Ada. Bu, kenapa ayat ini diturunkan kepada Ibrahim, bukan kepada Hajar, ibunya Ismail? Ya. Memang kalau ibu-ibu yang diperintahkan otomatis nggak akan dikasih itu. Ya. Makanya kalau pemimpin itu ibu-ibu gampang. Ambil aja anaknya. Selesai sudah. Negara pun dijual kali sama dia ya. Mungkin. Ya. Negara pun digadaikan demi kalau ayah masih bisa tega nggak sama anak? Bisa. Kalau ibu sambil nangis pun siap memberikan yang terbaik buat anaknya. Walaupun mengerjakan keinginan anak sambil menangis. Tetap dikerjakan nggak Bu? Tetap. Nah, saya sedang membicarakan tentang cinta. Itulah sebetulnya yang Allah minta dari keduanya. Untuk diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah karenanya tadi saya di awal bertanya mana lebih tinggi kira-kira. Meminta kepada Allah atau berikrar memujinya. Orang-orang yang hidupnya selalu berikrar memuji Allah dengan asma dan sifatnya akan selalu memuliakan Allah. Dan selalu membenarkan Allah. Inilah tauhid itu. Tauhidullah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
Artinya adalah bahwa tidak ada yang lain membersamai Allah, khususnya dalam cinta, dalam takut, dalam harap, dalam pasrah, dalam bahagia, dalam sedih, dalam suka, dan dalam semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam praktek kehidupan kita tentu yang paling tinggi adalah dengan memuliakan agama Allah dalam kehidupan kita, dalam praktek. Bismillah. Tapi sayangnya memang yang sering kita serahkan untuk Allah itu yang sisa biasanya. Ya, sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta, sisa ilmu. Pokoknya yang sisa-sisa kebanyakan. Kalau agama yang kita berikan adalah yang sisa dari kita, kira-kira agama Allah bisa maju nggak? Enggak, karena yang kita berikan adalah sisa. Sedikit menyentuh politik, sedikit ya nggak banyak. Ini karena dari Jakarta lagi panas dingin memang sejak awal Agustus kemarin itu. Ya. Kalau Agustus tahun lalu itu kan sempat ada bakar-bakarannya. Jadi semuanya sedang diuji nih di bangsa ini, di negara ini. Nah sekarang yang sedang berkuasa sosialis, komunis, atau Islam, atau nasionalis. Yang sedang berkuasa. Anda pilih de facto de jure atau dua-duanya? Biar seger dulu, biar bangun dulu dikit. Pikirannya kemana-mana. Memang sejak tahun 1955, ketika Masyumi dibubarkan ya oleh Soekarno. Orang tua nostalgia nih. Setelah itu umat Islam kuat nggak secara politik dan ekonomi? Sampai hari ini? Tidak kan? Tidak. Karena apa? Karena memberikan yang sisa untuk Islamnya. Indonesia bisa merdeka karena masih bulan Agustus nih ya. Ada satu fakta yang tidak tercatat dan nyaris tidak pernah ditulis dalam sejarah. Kira-kira Indonesia bisa merdeka pakai biaya nggak? Hah? Ya, nggak ada perang tanpa biaya kan? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Langsung perang atau makan dulu di dapur? Ya makan dulu lah. Jadi apa mungkin Indonesia merdeka tanpa pembiayaan? Tidak. Nah, cuma salahnya umat Islam tidak mencatat. Baik secara sejarah di akademik, sehingga tidak dijadikan sebagai rujukan. Zakat, infak, sedekah, wakaf, bahkan jihad harta diberikan nggak oleh umat Islam di Indonesia ini? Iya. Dan Surabaya jadi saksi nggak? Iya. Tapi tercatat nggak? Nggak ada. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, di satu sisi kita ikhlas, tapi di sisi lain tidak ada yang menganggap bahwa umat Islam adalah stakeholder yang membawa bangsa ini kepada kemerdekaannya. Kira-kira orang-orang Islam dulu berzakat, berinfak nggak untuk kemerdekaannya? Iya. Berwakaf dan berjihad harta nggak kira-kira dulu? Iya. Ibu-ibu yang menyerahkan perhiasan untuk kemerdekaan pada saat itu, ada tanda terimanya nggak? Nggak ada. Termasuk Monas yang dikasih emas itu ada tanda terimanya nggak kira-kira?
Nggak ada ya. Dan berapa yang sudah diberikan oleh Sumatera terhadap Jawa? Nah, Islam masuk ke Jawa ini kan abad-abad ke-15. Sementara Islam masuk ke tepi barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan India, yang di belakangnya itu Timur Tengah dan di situ Mekkah Al-Mukarramah, abad 7 sampai abad 10 sudah masuk. Nanti dari Sumatera baru masuk ke Jawa. Dan kemudian ke Indonesia Timur. Dan mereka adalah para pedagang-pedagang yang masuk dan berdakwah. Dan Islam karena masuk ke Indonesia dalam bentuknya yang dalam tanda kutip orang sekarang rahmatan lil alamin dalam bentuk bisnis, sehingga Islam itu di Indonesia dianggap sebagai milik sendiri, bukan transnasional. Sebagai apa? Milik sendiri. Bahkan kalau orang Sumatera Barat, orang Minangkabau, ada orang Minangkabau di sini angkat tangan. Kalau orang Minangkabau meninggalkan Islam, tinggal apanya? Tinggal kabaunya, hilang Minangnya. Jadi apa dong kalau gitu? Jadi kerbau lah. Karena Minangnya sudah hilang kalau tidak membawa Islam gitu ya, orang Sumatera Barat ya. Adik Basandi Syara, terus Syara Basandi Kitabullah. Dan Indonesia kembali memiliki kemerdekaannya ketika di sini ada revolusi jihad. Itu lama nggak kata-kata revolusi jihad ini hilang dalam sejarah kita? Lama kan? Nggak tercatat kan? Padahal are-are Surabaya. Dengan teriakan Bung Tomo. Didukung oleh ulama. Hadratus Syekh saat itu. Bersama para santri. Tapi santri tercatat nggak di dalam sejarah? Nggak ada. Salahnya orang Surabaya tidak mencatat sejarahnya. Harusnya ada peneliti. Kalau perlu pergi ke Belanda. Pesantren mana saja dulu yang mengirimkan santrinya. Gara-gara tidak mencatat, akhirnya pesantren dituduh sarang teroris. Padahal 3 abad sebelum Indonesia merdeka, sebelum kata Indonesia ada, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan ini? Islam. Aceh yang paling menguras harta benda penjajah pada saat itu. Sehingga yang tidak pernah terjajah ya Aceh itu. Traktat Sumatera membuat Sumatera tertipu dan Aceh tetap bertahan. Jawa Timur, Surabaya ini. Dengan semua pergerakannya. Yang berani menjadi yang terdepan memberikan yang terbaik karena Allah. Karena satu-satunya doktrin yang bisa memerdekakan bangsa ini. Bukan dari sekedar mati, tetapi ada satu doktrin yang merubah kata mati menjadi syahid. Dan inilah yang menjadi energi bangsa ini kemudian merdeka. Ada sebuah proses panjang di negeri ini, di mana Islam kemudian memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, karena tidak tercatat. Dan semua terlalu diukur dari sisi politik dan kenegaraan. Dan sengaja memang dihilangkan jejak-jejak itu. Jamaah rahimakumullah, kembali sekarang. Saya ceritakan sedikit karena kenapa Indonesia ada. Ya karena ada orang yang lebih memprioritaskan. Memberikan segalanya untuk Allah. Untuk agama Allah. Ketimbang untuk dirinya sendiri. Memberikan yang mereka cintai. Ibrahim alaihissalam
telah memberikan itu. Falamma aslama. Tatkala keduanya berserah diri. Kalau berserah diri itu sendirian itu berdua. Harus berdua lah. Kan Ismail telah total berserah diri, menyerahkan dirinya. Berarti akan kehilangan masa depannya enggak Ismail? Kehilangan nyawanya enggak? Kehilangan nyawanya. Yang diberikan oleh Ismail cuma niat atau materi badannya. Jasadnya diberikan juga. Jadi totalitas itu cuma niat atau materi juga. Badan juga. Ya. Di sini falamma aslam. Apa yang sudah kita berikan untuk Allah? Sepenuhnya atau yang sisa? Yang sudah kita berikan untuk Allah, untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang sisa atau yang utama? Yang utamanya diberikan kemana? Ke dunianya. Nah, disinilah bagaimana contoh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayah menyerahkan yang dicintainya, maka kata kuncinya pada hari ini, coba deh serahkan Ismailmu. Serahkan apa? Nah, pertanyaannya apa Ismail kita hari ini? Ismail itu adalah personifikasi kalau hari ini sesuatu yang paling kita cintai. Sesuatu yang kita paling takut kehilangan. Itulah yang harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang paling kita cintai, yang kita paling takut kehilangan, yang paling berharga dalam hidup kita, itulah yang kita berikan kepada Allah. Allah menjadi pusat, bukan diri kita yang menjadi standar ukurannya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan cuma di tenggorokan ya dan suara. Coba sekarang dari dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus selalu diikrarkan di dalam hati. Agar cuma Allah yang mendominasi diri kita ini. Dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Bahkan kadang-kadang kalau zikir saya itu udah mulai terasa rasa hambar nih. Saya balik dulu, saya sebut nama Allah. Satu malam misalnya Bapak Ibu agak susah tidur. Entah karena pikiran apa, atau karena keresahan, atau karena gelisah misalnya. Sebut nama Allah. Insya Allah langsung tenang itu. Misalnya begini. Ya Allah. Panggil nama Allah. Ya Allah. Apalagi kalau kita misalnya dengan hal-hal kecil saja. Ini mungkin karena ada lagi susah, lagi sedih, lagi sakit, lagi terancam kena musibah. Ya. Udah zikir Ustaz, tapi kok belum tenang-tenang juga hatinya. Ya. Coba hal-hal sederhana misalnya. Sebut nama Allah, ya Allah. Lalu bilang sama diri sendiri, Allah,
maha melihat. Allah pasti melihat aku. Kan sifatnya itu ya. Allah maha mendengar. Allah pasti dengar aku. Itu kadang-kadang yang tadinya kita nggak bisa tidur atau nggak tenang, tiba-tiba nguap itu. Tiba-tiba menguap. Relaksasi terjadi pada tubuh. Ada tenang pada batin. Ada relaksasi itu. Ini sebetulnya lagi curcol. Dan satu malam saya kok nggak bisa tidur nih gitu kan. Karena ada sesuatu yang besar yang sedang saya ingin capai. Dan ada ide besar. Kan biasanya bangun nulis tuh. Tapi kali ini hak badan harus dikasih. Ini kalau nggak tidur nih bahaya juga. Apalagi dalam perjalanan dakwah kayak gini kan. Waktu itu sangat mepet. Tiba-tiba saya sebut aja itu. Allah maha melihat. Kalau kita bilang Allah maha melihat, kepikiran maksiat nggak? Hah? Enggak kan? Masa Allah maha melihat kepikiran maksiat? Parah sudah itu. Allah maha mendengar. Artinya keluhan-keluhan kita tiba-tiba didengar oleh Allah. Tentram gak hati kita rasanya? Apalagi kalau Anda bilang begini. Allah maha mengetahui. Dia melihat. Dia mendengar. Dia mengetahui. Tenang gak batin kita? Baru setelah itu lanjutkan zikirnya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Itu ditambah yuhyi wa yumit. Atau lagi diperkuat. Wa huwa hayyun la yamut. Diperkuat lagi. Biyadihil khair. Baru puncaknya. Wa huwa ala kulli syai'in. Coba deh bapak-bapak. Kan selama ini baru level zikir. Coba direnungkan dalam-dalam. Kalau pemahaman kita sampai ujung wa huwa ala. Kebanyakan kita masih di wilayah depan kan. La ilaha. Coba deh terusin pemahamannya sampai ujung. Wa huwa ala kulli syai'in. Apa artinya? Dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Qadir. Itu tiba-tiba kita mendapatkan energi berlebih di situ. Tiba-tiba di dalam batin kita ada kesiapan untuk memberikan yang paling terbaik. Karena kita yakin Allah maha melihat, mendengar, mengetahui, maha kuasa untuk membalikkan situasi. Nah itu yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Ini sekarang. Apakah orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah secara total kehilangan? Kehilangan enggak? Tidak. Sekarang kita cerita. Sekarang cerita. Saya yakinkan Anda. Ketika Ibrahim sudah siap menyembelih, apa yang terjadi setelah itu? Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus dia dengan apa? Sembelihan yang agung. Jadi nggak usah tanya Ustadz, kira-kira itu kalau ukuran kambing yang harga berapa itu gantinya? Bapak Ibu kalau kurban yang harga berapa biasanya kambingnya? Di situ ukuran cintamu, kamu total nggak sama Allah? Ya. Normalnya harusnya 1 dinar itu 1 ekor kambing normalnya. 1 dinar kalau sekarang ambillah standar yang paling rendah lah, 3,5 gram. Kalau saya pakai mazhabnya yang 4,1 gram. 4,25. Katakanlah ambil yang standar 3,5 misalnya. 1 gram berapa sekarang? Tukang emas berapa sih tukang emas di sini?
2,7 lah ya. Ya. 2,7 kali 3. 8,1 ya? 8,1 juta. Ada kambing harga 8,1? Seperti apa besarnya kira-kira? Dan itu normal. Seandainya umat Islam mempersiapkan kurbannya, jadi Anda persiapkan tahun ini, saya tidak ingin memberikan yang sisa untuk agama saya. Untuk Allah, misalnya berkurban. 1 dinar tahun depan. Jadi kalau sapi 7, kira-kira berapa tuh harganya? 7 kok diukur dengan 7 ekor kambing. 8,1 kali 7 sama dengan 56,700 ribu ya. Berarti 60.300.000 ya. Sebesar apa sapinya yang 60? Lumayan lah ya. Insya Allah masjid ini tahun depan akan segitu kurbannya per orang. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kalau Anda kemudian berkurban sebanyak itu, hilang nggak harta Anda? Tidak. Sebetulnya nggak ada kaitannya dengan besar kecilnya kurban pada peristiwa itu. Bidzibhin azimin, di situ pada peristiwanya. Yang agung itu adalah peristiwa penebusannya, bukan materi penggantinya, bukan. Makanya wa fadainahu bidzibhin azimin. Setelah qad shaddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpimu, lebih mengagungkan perintahku daripada cintamu pada anakmu. Begitu bahasanya kira-kira, tafsirnya. Ibrahim alaihissalam menggagungkan perintah Allah atau lebih mencintai anak? Jadi bahasanya nih, Ibrahim alaihissalam lebih mengagungkan perintah Allah atau lebih mengagungkan cinta pada anaknya? Cinta atau perintah? Kalau kita manusiawi, hewani juga manusiawi itu, atau binatangi gitu. Karena pada diri manusia ada unsur kemalaikatan lewat ruhnya, dan ada unsur kebinatangan lewat jasadnya. Makanya dikasih akal, diikat. Jangan jadi malaikat, jangan pula jadi siapa? Manusia, diukur manusia karena apa? Akalnya. Aklun. Semua yang kita berikan untuk Allah pasti kembalinya lebih bagus. Contoh, nih, anak-anak kita besarkan untuk kita serahkan ke Allah atau kita serahkan ke dunia? Bohong. Saya tanya sekali lagi, jujur. Anak-anak yang kita besarkan untuk kita serahkan kepada Allah atau kepada dunia? Jujur. Itulah makanya kenapa anakmu jadi beban bagimu. Ya. Beban bagi kamu. Dan beban terbesar bagi seorang ayah, kalau anak perempuannya mencari suami dengan karakter yang bertentangan dengan ayahnya, karena anaknya benci sama ayahnya. Itu jadi beban itu. Begitu juga ibunya. Ibunya akan dicarikan rival, pasangan kelahi lewat istri anaknya. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Musuh utama bagi si ibu adalah anaknya sendiri yang mencarikannya. Sehingga beban terbesar ibu adalah mantunya. Ada enggak? Ada. Mau solusinya? Mau? Mau doang atau mau banget?
jahat banget, bukan. Sembelih cintamu. Serahkan semua kepada Allah. Bayangkan tinggal serumah sama mantu, makan di rumah tapi nggak mau makan bersama mertua perempuannya. Tersiksa nggak kira-kira? Tersiksa nggak? Saya kasih solusinya. Serahkan cintamu sepenuhnya kepada Allah. Bertobat kepada Allah atas pendidikanmu yang salah. Ini yang merasa baik-baik saja, istighfar dulu yang banyak. Seorang ayah tiba-tiba datang ke kantor saya, dia hempaskan tubuhnya di atas kursi. Gubrak, Ustadz. Kenapa Pak? Susah dari wajahnya. Anak saya itu saya kuliahkan Ustadz. Pasca sarjana di luar negeri. Kok mau-maunya anak saya itu menikah dengan laki-laki yang gak jelas Ustadz? Saya bilang gak jelas apanya, kelaminnya atau gimana? Ustadz jangan bercanda, saya serius ini itu. Dia orang kaya. Saya siap Ustadz. Aset saya kasih agar turunan-turunan saya lewat dia. Supaya cukup Ustadz. Tapi kenapa dia cari suami seperti itu? Nggak jelas agamanya, nggak jelas akhlaknya, saya juga nggak jelas keturunannya. Sebentar Pak. Sejak kapan Bapak mulai mikirin anak ini? Maksudnya? Ya artinya bagaimana kebersamaan Bapak sama anak? Itu dia masalahnya Ustadz, saya sibuk. Nah. Terus anak diasuh oleh siapa, dibesarkan oleh siapa, kemana arahnya selama ini. Itu dia. Dia sibuk dengan dunianya, yang penting anaknya sudah disekolahkan, anaknya sudah dibiayai, anaknya sudah dikuliahkan ke luar negeri, dia pikir itu tanggung jawab ayah. Lupa. Kamu sukses sebagai ayah, gitu kira-kira ini kepada yang masih muda, ke orang tua, saya mesti belajar sama dia. Di sini banyak ayah-ayah sukses di sini. Ya, saya ngomong kamu kepada yang muda, bukan yang tua nih Pak ya. Atau ada yang tua juga punya masalah. Adalah ketika kita bersama anak kita, bersama-sama aslamna, falamma aslama. Ketika kita berdua-duaan dengan anak kita, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendidikan yang paling tinggi. Itulah kesuksesan yang paling tinggi. Itulah kebahagiaan yang paling tinggi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu isi doa itu luar biasa. Begitulah seharusnya visi dan misi keluarga itu. Apa yang terjadi pada Ibrahim setelah itu? Setelah Ismail tidak jadi disembelih, Allah sendiri yang ganti, dan peristiwa penggantiannya itu yang mahal. Setelah itu mulia nggak Ibrahim? Kalau kita lihat tuh ayat-ayat setelahnya, Ustaz tolong dibacain deh. Ayat 104 apa? Dibaca dan terjemahannya. Lihat nih gantinya, hebatnya orang yang sudah berserah diri kepada Allah, menyerahkan yang mereka cintai kepada Allah, balasannya apa? 104. وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Terjemahannya? Kami memanggil dia, wahai Ibrahim. Kami, Allah panggil nama Ibrahim, Allah langsung. Nun. Di sini lita'zim. Allah yang Maha Agung memanggil nama Ibrahim. Agung gak itu? Kalau nama Anda disebut sama presiden, senang gak? Dipanggil untuk mendapatkan penghargaan, senang. Ini Ibrahim dipanggil sama siapa? Ayya Ibrahim. Wanadainahu. Dilekatkan antara nun lita'zim dengan dhamir Ibrahim. Ibrahim dilekatkan dengan kami panggil dia. Dilekatkan itu.
Diagungkan Ibrahim. Ayat 105. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Terjemahannya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Balasan Allah kepada Ibrahim itu standar mutu yang paling tinggi. Standar mutu kita sebagai seorang mukmin di hadapan Allah, kalau amal kita sampai level ihsan dan balasannya sebagai muhsin. Apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah. Kualitas kita yang paling tinggi, standar mutu perbuatan kita yang paling tinggi adalah kalau kita ingin dilihat oleh Allah. Betul gak? Saya melakukan ini hanya ingin dilihat oleh, itulah ihsan. Dan Allah balasnya juga begitu. Ibrahim alaihissalam pamer gak ketika akan menyembelih anaknya? Tidak. Ada drama gak di situ? Tidak ada. Dia lakukan murni gak karena Allah? Dan itu Allah yang memberikan legitimasi. Qad shadaqtar ru'ya. Betul-betul sudah jujur, tulus dalam imannya, maka standar mutu pemberian Allah pun yang paling tinggi. Yang ketiga sekarang. Lanjut ayat 106. Inna hadza lahuwal bana'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nyata, ini bukan fiktif cerita ini ya. Dan ini fakta. Artinya kalau kita mengikuti jalan ini faktanya akan seperti itu. Lanjut. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Peristiwanya bukan hewannya yang agung itu. Kami ganti. Di luar dugaan Ibrahim, anaknya tetap ada di tangannya. Dan Allah kasih peristiwanya itu yang agung. Lanjut. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Kalau ada orang tua bunuh anaknya, turun-temurun disebut jahat gak? Sekarang Ibrahim itu sebutannya mulia lintas generasi atau hina? Kenapa? Karena dia sudah jujur membenarkan perintah Allah dan mengagungkan perintah Allah. Dan total dalam menjalankan perintah Allah. Lanjut. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera atas Ibrahim. Kemuliaan yang kelima yang Allah berikan karena sudah memberikan total kepada Allah. Salamun ala Ibrahim. Ini kira-kira gelar apa ini? Begitu tinggi pujiannya. Cukupkah sampai di situ? Lihat. Kadzalika najzil muhsinin. Diulang sekali lagi standar mutu yang paling tinggi yang Allah berikan kepada Ibrahim. Standar mutu amal kita yang paling tinggi. Ukurannya adalah ihsan. Lanjut. Innahu min ibadinal mu'minin. Dialah hamba Allah. Betul-betul Ibrahim ini pilihan, diangkat derajatnya sebagai ibadinal mu'minin. Terus. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Coba lihat. Apa doa Ibrahim? Rabbi habli. Ketika Ibrahim minta jadi rumah tangga, anak, keluarga itu mulainya dari doa. Besarkan anak itu mulai dari doa.
Siapa yang sekarang sedang kehilangan anaknya? Mungkin salah dulu memulainya. Hari ini kita utarakan lagi di hadapan Allah. Insya Allah berubah situasinya. Serahkan anakmu kepada Allah. Apa yang terjadi? Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Ibrahim cuma minta anak yang saleh. Dan itu kriteria, bukan anak yang ganteng, yang cantik, yang pintar, tidak. Minta anak yang dikasihnya oleh Allah, anak yang saleh, tapi lembut hatinya, lembut tutur katanya, lembut adabnya. Dan apakah setelah berani menyembelih Ismail, Ismail hilang? Tidak. Fabasyarnahu bi-Ishaq. Dikasih Ishaq. Tambah lagi anak. Ishaknya belum lahir. Allah yang bilang fabasyarnahu bi-Ishaq. Karena dia rela menyembelih yang dicintainya, lebih mengagungkan perintah Allah dan total tidak memberikan yang sisa untuk Allah dengan cintanya, aku kasih dia Ishak. Dan Ishak nabiyan, bukan sekedar anak yang saleh, tapi nabiyan minas saleh. Di ayat lain bukan cuma Ishak, Ishaknya belum lahir dikasih Yakub. Itulah orang yang generasinya hebat. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan seperti itu keluarganya. Dan sudah ada faktanya. Fakta ini berulang. Itu yang terjadi pada Nuh, itu yang terjadi pada Ibrahim, Musa dan Harun, dan Ilyas. Kalau kita baca pola di dalam Al-Quran, khususnya surah As-Saffat, itu ada pola sejenis ini yang berulang. Pada 4 nabi itu. Jadi kalau Bapak Ibu total berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan semua kebaikan yang kita baca di ayat ini terjadi juga pada kita semua. Persis jam 6, sudah waktunya sarapan pagi. Terima kasih.